Seorang kakek menemukan beberapa butir emas di dalam sebuah batang bambu bercahaya. Ia segera menebang bambu itu, dan tak disangka, bambu itu penuh dengan emas. Tiba-tiba, sebuah rebung di dekatnya muncul dari tanah. Rebung itu tumbuh dengan sangat cepat, dan mekar seperti bunga teratai. Di dalamnya, duduk seorang bayi perempuan. Kakek itu mengira itu adalah pertanda dewa, dan segera berlutut menyembah. Betapa cantiknya putri ini pasti hadiah dari surga, pikirnya. Putri kecil itu pun tertidur. Kakek itu menganggapnya sebagai anugerah, dan membawanya pulang. Pasangan tua itu tidak memiliki anak. Neneknya sangat gembira dan langsung menggendongnya, berniat untuk membesarkannya sebagai anak mereka sendiri. Tanpa diduga, gadis itu tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menjadi sebesar bayi normal. Ia tumbuh secepat bambu, dan dalam beberapa hari, ia terlihat seperti anak kecil berusia beberapa tahun. Ia juga sangat aktif. Setelah terjatuh, ia belajar berjalan sendiri. Suatu hari, ia tertarik pada sekelompok babi hutan kecil. Saat sedang bermain, induk babi hutan itu menyerbu dengan ganas. Untungnya, kakek itu menyelamatkannya, sehingga putri kecil itu tidak terluka. Setelah kejadian itu, ia tumbuh lebih besar lagi. Tingginya bertambah seperti rebung setelah hujan. Menjadi seorang gadis remaja, kakek itu bermain dan bernyanyi bersama putri kecil dan anak-anak lainnya. Mereka sangat gembira. Begitulah, putri kecil itu memiliki teman. Hari demi hari berlalu, putri kecil itu tumbuh semakin besar. Karena tumbuh terlalu cepat, semua orang memanggilnya Kaguya. Mereka berenang dan mencuri melon bersama. Teman terdekatnya adalah Sutemaru, yang pernah menyelamatkannya. Hari-hari mereka seharusnya terus bahagia seperti ini. Hingga suatu hari, kakek itu menemukan bambu bercahaya lagi di hutan bambu. Ia mengira akan menemukan emas lagi. Tetapi kali ini, bambu itu berisi kain sutra yang indah. Kakek itu memandangi emas dan kain-kain indah itu. Ia merasa semua ini adalah kehendak dewa, agar ia membesarkan gadis itu seperti seorang putri, dan tidak tinggal di desa terus-menerus. Maka, kakek itu memutuskan untuk membangun rumah besar di ibu kota, untuk mempersiapkan kehidupan putri gadis itu. Musim gugur pun tiba, Kaguya tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ia mulai merawat anak-anak kecil, dan menangkap ayam hutan bersama Sutemaru. Namun, mereka berdua terjatuh ke jurang. Lengan Sutemaru terluka. Melihat itu, Kaguya merobek selendangnya untuk membalut luka Sutemaru. Namun, Sutemaru tidak terlihat gembira. Apa kau sudah besar lagi? Benarkah? Aku takut, kalau kau terus tumbuh besar begini, kau akan pergi semakin jauh dari kami. Kaguya kecil dengan polosnya berpikir ia tidak akan meninggalkan desa. Dia bahkan berjanji pada Sutemaru untuk makan nabe ayam bersama di malam hari. Namun, saat ia pulang ke rumah, kakek dan nenek sudah mengemasi barang-barang mereka. Mereka berencana membawa Kaguya ke ibu kota. Kaguya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati ia menoleh ke belakang. Nabe ayam itu, akhirnya tidak bisa ia makan bersama Sutemaru. Dengan menaiki kereta kuda, Kaguya tiba di sebuah rumah besar. Di sana, banyak sekali pelayan dan tukang kebun. Kakek dan nenek sedang duduk di aula utama. Sikap mereka berubah total. Dengan hormat, mereka meminta Kaguya untuk berganti pakaian. Untuk pertama kalinya, Kaguya melihat begitu banyak kain sutra berwarna-warni. Ia sangat gembira, mengetahui ia akan tinggal di rumah mewah itu. Ia berlari-lari kegirangan di halaman. Sayangnya, tak lama kemudian, kakek ingin mengajari Kaguya etiket bangsawan. Ia memanggil seorang guru dari istana, bernama Sagami. Hari-hari berikutnya, Kaguya mulai belajar etiket dari awal. Pertama, ia belajar berdiri dengan benar. Tapi setiap kali Sagami membalikkan badan, Kaguya akan menyelinap pergi. Selanjutnya, ia belajar bermain musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Sagami mengira Kaguya sedang berlatih kaligrafi. Tetapi saat ia mendekat, ia melihat Kaguya mencoret-coret kertas. Meskipun ia tidak sungguh-sungguh saat berlatih, Kaguya sangat berbakat. Setiap kali kakek datang untuk memeriksa, ia selalu membuat Sagami terkejut. Tak lama kemudian, Kaguya beranjak dewasa. Keinginannya adalah bertemu teman-temannya di gunung. Namun, kakek menentangnya. Ia ingin memutuskan hubungan dengan orang-orang kampung. Ia tidak ingin mereka mendekati putrinya yang mulia. Setelah mengatakan itu, ia pergi untuk mempersiapkan upacara kedewasaan Kaguya. Kaguya pergi ke halaman belakang tanpa berkata apa-apa. Di atas pohon kering, terdengar kicau burung. Di bawah batu, ada serangga kecil yang berkerumun. Pemandangan ini membuatnya teringat masa kecilnya di desa. Ia teringat teman-temannya dan Sutemaru. Namun, sepertinya ia tidak bisa kembali ke kehidupan itu lagi. Untuk mempersiapkan upacara kedewasaan, Sagami akan mencabut alis Kaguya. Ini untuk mencegahnya berkeringat, dan menghitamkan giginya. Untuk mencegahnya tersenyum lebar dan memperlihatkan giginya. Jangan konyol,
Seorang putri yang mulia tentu saja juga berkeringat. Terkadang ia juga ingin tertawa terbahak-bahak. Ia juga akan menangis. Dan terkadang ingin memaki-maki. Untuk pertama kalinya, Kaguya menolak menjadi seorang putri. Seperti yang ia katakan, jika ia tidak bisa menangis dan tertawa, jika ia tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan bebas, apa gunanya hidup? Meskipun begitu, ketika kakek mengundang para bangsawan untuk memberi nama pada Kaguya, Kaguya tetap menunjukkan etiket yang baik. Setiap gerak-geriknya memikat hati pria tua itu. Nada-nada yang dihasilkan dari jemarinya saat menyentuh senar kecapi, membuat pria tua itu berseru. Gerakannya begitu lembut dan anggun, seperti bambu muda. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia pun menamai gadis bambu itu Kaguya. Upacara kedewasaan Kaguya pun tiba. Kaguya dilayani oleh banyak orang untuk menata rambut dan mengganti pakaiannya. Pria tua itu mengundang banyak pejabat dan bangsawan untuk merayakannya. Namun, semeriah apapun pestanya, hati Kaguya tetap merasa hampa. Ia tak merasakan kebahagiaan yang dirasakan para tamu. Ia hanya merasa mereka berisik. 3 hari 3 malam berlalu. Kaguya tak kunjung menampakkan diri. Para tamu mulai kehilangan kesabaran. Tanpa mempedulikan sopan santun, mereka memaksa masuk untuk melihat wajah sang putri. Mendengar tawa para pria itu, Kaguya menangis karena merasa terhina. Saat itu, ia merasa tak ubahnya seperti monyet yang dipertontonkan. Ia mendobrak dinding pembatas dan berlari keluar tanpa peduli apapun. Dalam pelariannya, ia menanggalkan pakaian indahnya dan membersihkan riasan wajahnya. Akhirnya, dengan tubuh kurus seperti serigala, ia kembali ke gunung. Namun, rumah lamanya telah berganti pemilik. Pepohonan di hutan juga telah ditebang habis. Desa yang dulu ramai, telah berubah total, termasuk Sutemaru. Semua teman-temannya tak dapat ia temukan. Kaguya sangat sedih. Ia pun pergi dengan lunglai. Tak lama kemudian, ia pingsan di hamparan salju. Namun saat membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya telah kembali ke rumah besar itu. Sejak hari itu, dia tidak lagi melawan. Membiarkan guru mencabut alisnya satu persatu. Membiarkan pelayan mewarnai giginya menjadi hitam. Saat belajar, dia menjadi sangat fokus. Tidak lagi bercanda dan bermain. Tidak lagi memiliki harapan. Sang paman, demi membuatnya bahagia, membeli berbagai macam hadiah. Namun, Kaguya hanya tertarik pada burung kecil di dalam sangkar. Mungkin karena dia memikirkan nasibnya sendiri, Kaguya melepaskan burung itu ke langit. Saat itu juga, betapa dia berharap bisa memiliki sepasang sayap. Terbang melewati tembok tinggi, melintasi sungai dan lautan, dan membangun sarang kecil di seberang impiannya. Namun, impian tetaplah impian. Kecantikan Kaguya tersebar luas hingga semua orang tahu. Semakin banyak pria datang untuk melihatnya. Mereka semua ingin melihat kecantikan Kaguya. Bahkan pangeran dari istana juga sangat tertarik pada Kaguya. Seorang bangsawan yang memberi nama Kaguya, dengan penuh semangat menceritakan tentang kecantikannya. Begitu para pangeran mendengar cerita itu, mereka segera bergegas menuju kediaman Kaguya. Bersumpah untuk menjadi yang pertama bertemu sang putri. Samamo secara pribadi memperkenalkan mereka pada Kaguya. Mendesaknya untuk segera memilih salah satu. Siapapun yang Anda pilih, tidak akan ada pilihan yang salah. Tentu saja, karena dia belum siap menikah. Sagami tidak bisa berdebat lagi. Jadi dia bilang ini semua keinginan Patua, agar kerja keras Patua tidak sia-sia. Kaguya akhirnya mengalah. Penuh kekaguman dan pujian, mereka mengibaratkan Kaguya sebagai harta yang luar biasa. Seperti jamur ajaib, mangkuk batu Buddha, jubah tikus api, permata naga, dan cangkang couri yang berharga. Mereka berharap bisa mengungkapkan cinta mereka dengan kata-kata. Tanpa diduga, Kaguya berpikir sejenak dan mengajukan syarat. Siapapun yang bisa menemukan harta yang mereka sebutkan, dialah yang akan dinikahinya. Meskipun begitu, Kaguya hanya ingin mereka mundur teratur. Para pangeran merasa tidak senang. Tetapi mengingat kecantikan dan kemampuan bermain musik Kaguya, mereka tetap ingin mencobanya. Tapi Sagami tahu Kaguya tidak ingin menikah dengan orang kaya. Jadi dia mengundurkan diri sebagai guru Patua. Karena dia yakin para pangeran tidak akan bisa menemukan harta karun itu. Kaguya sangat gembira. Setelah menghapus riasannya, dia pergi ke pinggiran kota. Bunga-bunga yang bermekaran membuatnya gembira. Terutama pohon sakura yang indah. Dia langsung melupakan semua masalahnya. Dalam perjalanan pulang, kereta tiba-tiba berhenti. Sebuah nama yang sangat familiar terdengar. Sutemaru. Bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Mata Kaguya berlinang air mata. Tapi sekarang, yang satu seorang putri, dan yang lainnya seorang pencuri ayam. Perbedaan nasib membuat mereka sulit bersama. Kaguya hanya bisa melihat Sutemaru dipukuli. Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. 3 tahun berlalu dengan cepat. Halaman belakang Kaguya penuh dengan tanaman. Terkadang dia berbaring di tanah dan mendengarkan
masih bisa mendengar suara masa kecilnya. Sungai kecil, gubuk, dan hutan bambu. Kenangan indah ini adalah satu-satunya kesenangan Kaguya. Tapi dia tidak pernah menyangka, seorang pangeran benar-benar menemukan harta karun itu. Dia membuka kain sutra, dan dengan bantuan pencahayaan dari bawahannya, cabang giok penglai itu tampak berkilauan. Pangeran itu berkata padanya, dia telah melewati gunung dan sungai, mengalami banyak kesulitan untuk menemukan harta langka ini. Tapi saat itu, beberapa rakyat jelata tiba-tiba masuk ke rumah. Mereka semua adalah pengrajin dari ibu kota, dan cabang giok yang dibawa pangeran adalah tiruan yang mereka buat siang dan malam. Ternyata pangeran tidak membayar setelah menerima barangnya, jadi mereka datang untuk menagih hutang. Kebohongannya terbongkar, pangeran itu lari karena malu. Kaguya tertawa terbahak-bahak. Pangeran-pangeran lainnya juga datang berkunjung. Salah satunya membawa apa yang disebut jubah tikus api. Untuk menguji keasliannya, Kaguya memintanya untuk membakar jubah itu. Karena jubah kulit tikus api asli akan semakin berkilau setelah terbakar. Sang pangeran yang tadinya penuh percaya diri. Sedetik kemudian, jubah kulit tikus apinya terbakar habis dalam mimpi Kaguya. Kebohongannya pun terbongkar. Kebohongannya langsung terbongkar. Para pelamar yang tersisa, ada yang membangun kapal untuk menyeberangi lautan. Ada yang membangun rumah besar kembali. Yang pertama ingin melawan naga untuk mendapatkan permata naga. Namun, naga itu memanggil badai hujan dan ombak besar. Jangankan bertarung, kapalnya hampir tenggelam ke laut. Yang kedua membiarkan burung layang-layang bersarang di rumah barunya, hanya untuk menemukan kerang ajaib burung layang-layang. Namun tak disangka, ia terjatuh dan meninggal karena patah tulang. Sekarang hanya tersisa satu pangeran. Ia menemukan mangkuk batu di depan Buddha, dengan sikap yang jauh lebih tulus daripada yang sebelumnya. Di dalam mangkuk batu itu terdapat sekuntum bunga kecil. Sang pangeran menjelaskan bahwa yang diinginkan Kaguya bukanlah harta karun langka, melainkan hati yang tulus mencintainya. Ia juga berjanji akan membawa Kaguya meninggalkan ibu kota, ke tempat yang tidak diketahui, di mana bunga-bunga bermekaran dan tanahnya hijau, untuk menjalani kehidupan orang biasa. Kata-kata ini sangat menyentuh hati Kaguya. Dunia yang digambarkan sang pangeran, bukankah itu yang ia idam-idamkan? Meski begitu, Kaguya masih ingin menguji sang pangeran. Maka, ketika sang pangeran membuka tirai, ia melihat pemandangan seperti ini. Maafkan aku, tolong ampuni aku. HMPH, Kaguya patah hati. Sekarang tidak ada harapan lagi. Tidak akan ada lagi pria yang benar-benar mencintainya. Karena marah, ia menebang semua tanaman di halaman belakang. Semua yang ada di sini, termasuk dirinya sendiri, sangatlah palsu. Kelima pangeran telah membayar harga yang terlalu mahal untuk mendapatkan Kaguya. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Kaisar. Untuk bertemu dengan wanita cantik yang melegenda ini, ia memutuskan untuk mengunjunginya secara pribadi. Tak disangka, setelah melihat wajah asli Kaguya, ia langsung terpikat oleh kecantikannya. Ia bahkan langsung memeluknya. Kaguya sedikit terkejut, tetapi sedetik kemudian, sepertinya ia teringat sesuatu, dan tiba-tiba menghilang. Ketika Kaisar tersadar, ia menyadari Kaguya telah duduk kembali di tempatnya. Kaisar memutuskan untuk mengejarnya, maka ia pun kembali ke istana untuk sementara, dan akan mengunjunginya lagi nanti. Kaguya semakin patah hati. Sepanjang malam ia memandang bulan dan memainkan kecapi. Kakek dan nenek tidak tahu apa yang terjadi. Saat hendak bertanya, Kaguya tiba-tiba menangis. Ia memeluk neneknya dan berteriak, "Aku tidak mau kembali ke bulan. Kembali ke bulan." Kata-kata ini membuat keduanya bingung. Putri kesayangan mereka, mengapa tiba-tiba ingin kembali ke bulan? Kaguya akhirnya menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Ternyata, tingkah laku Kaisar membuatnya teringat segalanya. Ia adalah makhluk dari bulan yang jatuh ke dunia manusia, hanya untuk merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Namun, pada tanggal 15 bulan ini, ia harus berpamitan dengan kedua orang tua angkatnya, dan kembali ke bulan. Kakek dan nenek tentu saja sangat berat hati. Tetapi Kaguya terus mengatakan sudah terlambat. Ia merasa bingung dengan kehidupannya. Mengapa ia datang ke dunia ini? Mengapa ia harus bernapas dan jantungnya berdetak? Dan mengapa ia harus menanggung kesepian dan kesedihan? Meskipun begitu, ketika hari kepergiannya tiba, ia justru jatuh cinta pada tempat ini. Dengan berlinang air mata, kakek mengenang kembali pertumbuhan Kaguya. Ia bertekad, tidak akan membiarkan siapapun mengambil putri kecilnya. Maka ia memerintahkan untuk memperkuat tembok dan merekrut tentara untuk melawan para dewa dari bulan. Saat mereka datang menjemput Kaguya, nenek ingin mengabulkan satu permintaan Kaguya sebelum ia pergi. Maka ia diam-diam menyiapkan kereta, dan membawa Kaguya kembali ke gunung tempat mereka dulu tinggal. Setelah bertahun-tahun, hutan bambu tumbuh kembali. Hutan itu sama seperti dulu, penuh dengan kicauan burung dan aroma bunga. Kaguya sangat gembira dan terus menyenandungkan lagu masa kecilnya. Tanpa disangka,
Sutemaru mendengar nyanyiannya. Akhirnya ia bertemu lagi dengan Tek, Kaguya. Namun kali ini, Tek, untuk membuktikan bahwa ia tidak melupakan jati dirinya, mengambil sabit dan mulai memotong rumput. Inilah kehidupan yang ia dambakan. Bersama teman-temannya, bersama alam, bukan sebagai seorang putri bangsawan. Asalkan ia bisa merasakan hidup, itu sudah cukup. Ku yakin kau pasti akan bahagia, Tek, tapi itu sudah tidak mungkin. Sudah terlambat. Sutemaru tidak peduli dengan semua itu. Ia dan Tek berpelukan erat. Mereka berlari, melewati padang rumput dan hutan. Lalu, mereka terbang. Mereka melayang bebas di udara. Terbang melewati sungai kecil dan padang ilalang. Namun, saat mendekati bulan, Tek jatuh ke air tanpa bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, Sutemaru seperti terbangun dari mimpi. Istri dan anaknya memanggilnya dari kejauhan. Keranjang di punggungnya masih terasa berat. Apakah semua itu hanya mimpi? Hari kedatangan utusan bulan pun tiba. Kakek berusaha sekuat tenaga melindungi Kaguya. Namun, anak panah yang ia lepaskan berubah menjadi kelopak bunga. Para prajurit pun mabuk oleh alunan musik dari langit. Kaguya berjalan keluar tanpa bisa ia kendalikan. Ia melayang ke atas awan. Bodhisattva memberikan jubah bulu yang telah disiapkan. Setelah memakainya, ia akan melupakan semua kenangan masa lalunya. Meskipun Kaguya berusaha menolak, takdir telah ditentukan. Ia hanya ingin berpelukan dengan kakek dan nenek yang telah membesarkannya. Berbisik di telinga mereka, "Ayah, Ibu." Dewi Kaguya mengiyakan. Ketiganya berpelukan dan menangis pilu. Air mata kesedihan mengalir deras. Namun, saat jubah bulu surgawi dikenakan pada Kaguya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong. Ia pergi begitu saja dengan tatapan kosong. Ia melupakan segalanya, melupakan semua yang ada di dunia manusia. Kaguya akhirnya kembali ke bulan, meninggalkan kakek dan nenek yang menyesal di bumi. Seandainya mereka tahu, mereka seharusnya membiarkannya hidup seperti manusia biasa, bukan seperti di bulan, terikat oleh aturan dan tradisi seumur hidup. Filmnya berakhir di sini. Bagi Kaguya, baik yang ia dambakan maupun yang ia benci, hanya bisa ia alami sekali. Setelah itu, ia harus memilih untuk melupakan, memilih untuk kembali menjadi dirinya yang hampa. Tapi hidup manusia memang penuh dengan perjuangan dan penderitaan antara cinta dan benci. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga hati dan semangat kita. Meskipun kita tidak bisa kembali ke kepolosan masa kecil. Hargai setiap momen. Cintai orang-orang di sekitar kita. Hargai setiap detik. Seperti apa sebenarnya hidup ini? Mungkin hanya dengan mengalaminya sendiri kita bisa menemukan jawabannya. Putri Kaguya, di kehidupanmu selanjutnya di bumi, semoga kau menjadi bambu di pegunungan. Tumbuh bebas, tegak dan menjulang tinggi.